Shalom saudara-saudara, warta lisan pada hari ini Minggu 4 Juli 2021 sebagai berikut. 1. Pemahaman Alkitab atau PA online. Pemahaman Alkitab atau PA online GKI Purworejo akan diadakan pada 1. GKI di Purworejo Selasa 6 Juli 2021 pukul 17.30 WIB. 2 di Bajem Celapar, Rabu 7 Juli 2021 pada pukul 19 WIB dengan tema Cukuplah Kasih Karuniaku dari bacaan 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. PA akan diselenggarakan secara online melalui grup WhatsApp. Yang kedua, Persekutuan Remaja Pemuda. Persekutuan Remaja Pemuda akan diadakan di Bajem Celapar pada hari Jumat 9 Juli 2021 pukul 19 WIB. Di GKI Purworejo Sabtu 10 Juli 2021 pukul 18 WIB. Persekutuan Remaja Pemuda ini akan diadakan secara online. Yang ketiga, perjamuan kudus. Kita akan merayakan perjamuan kudus partisipatif dalam ibadah Minggu 11 Juli 2021 dengan jadwal sebagai berikut. 1. Kebaktian pertama pada pukul 12.30 WIB. 2. Kebaktian kedua pukul 17.30 WIB. Terkait hal tersebut, jemaat mohon memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Jemaat mengikuti ibadah dari rumah atau tempat masing-masing. Kedua, jemaat diharapkan mengikuti ibadah tepat waktu, sebab video ibadah hanya dapat diakses selama ibadah berlangsung. Ketiga, mohon membantu anggota keluarga yang tidak dapat mengikuti ibadah secara online. Yang keempat, elemen perjamuan kudus yaitu anggur dan hosti dapat diambil di kantor gereja pada jam kantor. Mari mempersiapkan diri menyambut perjamuan Tuhan. Demikian warta lisan pada hari ini. Kita akan mulai ibadah dan marilah kita masuk ke saat teduh. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita beribadah kepada Allah yang mencipta dan mengasuh kita, yang memanggil dan memperlengkapi kita, yang mencintai kita tanpa batas, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari datang kepadanya dengan syukur dan sukacita. Segala puji dan hormat kita persembahkan kepadanya. Kita naikkan pujian bersyukurlah pada Tuhan dari PKJ 7 bait 1, 2, 3. Pujilah Tuhan.
Saudara-saudara, ibadah ini terjadi di dalam kasih Tuhan, Sang Cinta yang senantiasa memberi kehidupan, damai Tuhan beserta kita. kini dan selamanya. Saudara-saudara, kepada para murid, Yesus terang-terangan mengatakan bahwa untuk mengikut Dia, konsekuensinya tidak mudah. Lukas 9 ayat 23 menangkap hal tersebut. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, saudara-saudara, ketika kita menyebut diri kita sendiri Kristen, para pengikut Kristus, apakah kita sungguh-sungguh telah setia kepada Tuhan, menghadapi segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan, suka dan duka, ketika semua baik-baik saja atau ketika kita harus menghadapi tantangan? Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau berjanji untuk senantiasa ada di samping kami, menemani kami, bahkan memampukan kami untuk menjalani panggilan kami. Engkau tidak menjanjikan jalan yang mudah, tetapi Engkau menjanjikan kehadiran-Mu. Karena itu Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami kalau kami masih meragukan kesetiaan Tuhan. Ketika kami menghadapi tantangan, kami memilih untuk mundur. Ampuni kami kalau kami hanya memikirkan kemampuan kami sendiri, tetapi kami lupa bahwa sesungguhnya kami tidak pernah berjuang hanya dengan kekuatan kami. Tuhanlah yang selama ini menolong kami. Ampuni kami jikalau kami tidak setia kepada Tuhan. Ampuni kami jikalau kami menjadi pengecut di dalam hidup ini. Dan juga ampuni kami jikalau berita kebaikan firman Tuhan itu sampai kepada kami, tetapi kami menolak firman Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang bercela ya Tuhan. Tetapi kami mau bertobat. Kami menyesali dosa-dosa kami, dan kami mengharapkan rahmat anugerah dari Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, bagi kita yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosa kita, tersedia anugerah dari Tuhan, sambutlah anugerah Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39 mengatakan demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami hendak hidup seturut dengan kasih Tuhan, berjuang karena Tuhan telah terlebih dahulu memperjuangkan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk menunjukkan kesetiaan kami, mampukan kami. Kiranya firman Tuhan boleh meneguhkan langkah kami, mengoreksi apa yang salah di dalam diri kami, dan menolong kami untuk melakukan apa yang benar yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?"
Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ, dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya, dan yang memelihara firman itu di dalam keseharian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, ada sebuah cerita tentang seorang perempuan dan seorang laki-laki di kencan pertama mereka. Jadi mereka belum pernah ketemu sebelumnya, lalu mereka janjianlah untuk ngedate, untuk kencan di sebuah kafe. Nah, saudara-saudara, mereka pesan makan, pesan minum, ngobrol, ya kurang lebih 45 menit lah. Lalu setelah 45 menit itu, kencan itu berakhir. Si laki-laki menawarkan diri untuk membayar segala sesuatunya, bahkan menawarkan diri untuk mengantar si perempuan untuk pulang. Tapi si perempuan dengan halus mengatakan, enggak usah, enggak apa-apa, aku pulang sendiri aja. Nah, saudara-saudara, singkat cerita, pulanglah mereka dan sampai di rumah masing-masing. Lalu kencan itu berlanjut dengan bertukar pesan. Nah, saudara-saudara, si laki-laki mengatakan demikian. Tadi menyenangkan ya, lusa kita ketemu lagi ya. Kali ini biar aku yang masak buat kamu. Keren ya, kalau tadi makannya di kafe dimasakin orang, sekarang cowoknya mengatakan, ya kali ini aku deh yang masak. Berusaha untuk mengambil hati si perempuan. Lalu si perempuan mengatakan apa coba? Terima kasih, tapi maaf, kayaknya kita gak cocok deh. Aku gak mau buang-buang waktu kamu. Penolakan halus pertama udah gak mau diantar pulang. Sekarang penolakan halus kedua, tapi maaf, kayaknya gak cocok. Nah, saudara-saudara, si laki-laki ini rupanya laki-laki yang pantang menyerah. Lalu dia kirim lagi, dia balas, dia katakan gini, kita coba dulu aja, kasih aku kesempatan sekali lagi. Kita makan malam di tempatku, aku yang masak. Kalau kamu nanti tetap gak cocok, ya udah, kata si laki-laki. Nah, saudara-saudara, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, nggak dibales-bales sama si perempuan. Nah, karena penasaran, akhirnya dia kirim lagi sebuah pesan. Si laki-laki mengatakan begini,
Menurutku, kamu bukan tipe orang yang gampang menyerah. Jadi, kapan kita bisa ketemu lagi? Mantap ya? Nggak gampang menyerah, ditolak sekali, coba lagi. Tolak lagi, coba lagi. Rada-rada ngotot juga nih laki-laki. Nah, saudara-saudara, si perempuan balas apa? Kali ini si perempuan balas. Dia katakan, terima kasih. Tapi aku merasa kita beda pandangan dalam banyak hal. Aku yakin kamu akan menemukan orang lain yang lebih tepat untuk makan malam denganmu. Sekali lagi, maaf. Nah, saudara-saudara, kalau Anda ada dalam posisi si laki-laki, coba berkali-kali, lalu ternyata ditolak berkali-kali juga, kira-kira akan melakukan apa setelah ini? Masih dilanjutkan? Enggak? Nah, saudara-saudara, kita lihat bagaimana respon si laki-laki. Ditolak berkali-kali, dia akhirnya lumayan emosi juga. Sambil emosi dia ketik, kemudian dia balas. Dia katakan begini, aku gak nyangka kamu kayak gitu. Ini gak adil buatku. Lalu dia kirim lagi sebuah pesan. Kalau itu mau kamu, ya udah nih tagihan makan tadi. Nasi goreng 25.000, teh hangat 5.000, parkir 2.000. Kirim ke sini aja. Aku tunggu bukti transfernya. Saudara-saudara, ditolak berkali-kali, dia jengkel juga dan berusaha untuk membalas. Nah, saudara-saudara, pengalaman kita ditolak oleh orang lain adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Ketika kita ditolak, kita ngerasa sedih, kadang kita ngerasa malah, kita ngerasa jengkel, dan kadang-kadang kemarahan itu membuat kita rasanya ingin menyerang orang yang menolak kita. Nah, dalam kondisi seperti ini, saudara-saudara, cerita tadi mau mengajarkan kita apa? Cerita tadi mau mengajarkan kita satu hal. Bagaimana orang menolak kita sebenarnya tidak bicara tentang siapa kita, tapi justru bicara tentang siapa mereka. Ketika si perempuan tadi menolak, dia sedang tidak bicara tentang si cowok ini kurang baik untuknya dan segala macamnya, enggak. Si perempuan hanya ngerasa enggak cocok, karena itu ya udah enggak usah lanjut. Tetapi bagaimana kita merespon sebuah penolakan? Saudara-saudara, inilah yang sesungguhnya menunjukkan siapa kita sebenarnya. Ketika si laki-laki tadi menghadapi penolakan, lalu dia merespons dengan pantang menyerah, itu menunjukkan dia lelaki yang cukup gigih. Tetapi ketika berkali-kali ditolak, lalu kemudian dia menunjukkan karakter aslinya, marah, bahkan minta dibalikin duitnya, saudara-saudara, karakter yang lain dimunculkan. Dan inilah siapa laki-laki itu sebenarnya. Ketika kita menghadapi penolakan, maka yang perlu kita perhatikan bukan penolakan itu sebenarnya, tetapi bagaimana kita meresponsnya. Karena sikap kita, respons kita, inilah yang menentukan, yang menggambarkan jati diri kita sesungguhnya. Nah, saudara-saudara, pengalaman ditolak, ini adalah pengalaman setiap manusia. Dan bukan cuma kita yang mengalaminya, tetapi Yesus Kristus juga pernah mengalaminya. Dalam cerita hari ini, ketika dia selesai pulang dari rumah Yairus, yang minggu lalu kita perhatikan kisahnya, dia berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, yaitu di kota Nazaret. Nah, saudara-saudara, kota Nazaret itu kota yang seperti apa sih? Kita lihat ya. Yang pertama, Nazaret itu adalah sebuah kota pertanian yang adanya di atas bukit, jauh dari jalur perdagangan utama. Jadi kalau kita pakai dengan bahasa kita sehari-hari sekarang, mungkin kita sebut dengan kota pinggiran. Radan deso lah. Nah, itu Nazaret. Jumlah penduduknya berapa?
Jumlah penduduknya itu tidak sampai 300 orang. Saudara-saudara tahu berapa jumlah penduduk Purworejo dalam satu kabupaten? Kalau kita cari di internet gitu ya, di Google, maka Google mengatakan tahun 2019 jumlah penduduk Purworejo itu sekitar 718 sekian orang. Jadi nggak banyak. Tetapi jumlah penduduk Nazaret jauh lebih tidak banyak. 300. Nah karena itu saudara-saudara, tempat ini adalah tempat yang kekeluarganya sangat tinggi. Apalagi kalau kita memperhatikan, tempat ini sebenarnya adalah tempat tinggal suku Yehuda, garis keturunan Daud. Jadi saudara-saudara, pada tahun 100 sebelum Masehi, karena alasan politik dan alasan keamanan, ada satu garis keturunan Daud yang nggak kembali ke Yerusalem dan ke Bethlehem, tapi mereka tinggal di sebuah kota yang disebut Nazaret ini, dan mereka hidup di sana selama jangka waktu yang cukup panjang. Nah disinilah mereka mengembangkan kehidupan dan cukup kuat keyahudiannya. Jadi setiap orang itu diajarkan bagaimana caranya membaca Taurat, bagaimana berbicara bahasa Aram, bahasa asli mereka. Jadi kalau kita mau lihat dari segi sosial, maka kekeluargaannya kuat karena penduduknya tidak banyak. Mereka satu garis keturunan banyak tinggal di situ, jadi sangat erat. Mereka menjaga tradisi keyahudian dengan cukup kuat, sehingga orang-orang pada waktu itu mengatakan, ya Nazaret ini termasuk kota yang cukup konservatif dalam hal keagamaan. Nah saudara-saudara, jadi bayangkan dalam situasi seperti ini, siapa Yesus sebenarnya bukanlah orang baru buat orang-orang di Nazaret. Mereka kenal siapa Yesus dan mereka tahu dari mana asalnya Yesus. Nah saudara-saudara, sayangnya pengenalan mereka akan Tuhan Yesus tidak membuat Yesus justru diterima dengan baik di kotanya sendiri, di rumahnya sendiri. Ketika Yesus ada di situ, lalu dia melakukan berbagai mujizat, dan dia berbicara, mengajar di bait suci, orang-orang justru menjadi mempertanyakan, menjadi ragu, dan menganggap Yesus sebagai batu sandungan buat mereka. Kalau kita baca saudara-saudara di ayat 4, maka di situ dikatakan, maka Yesus berkata, di ayat yang ketiga, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kalau kita lihat bahasa aslinya, maka kata menolak itu berasal dari kata yang sama dengan kata skandal. Jadi mereka menganggap bahwa Yesus itu dalam tanda petik skandal lah, batu sandungan untuk kota Nazaret. Nah saudara-saudara, apa yang membuat orang-orang pada waktu itu menganggap Yesus sebagai sosok yang tidak baik, yang skandal, dan akhirnya mereka menolak? Ada dua alasan. Yang pertama, saudara-saudara, mereka mempertanyakan sumber otoritas mengajar dan melakukan mujizat. Jadi pada waktu itu ketika seseorang mengajar dan melakukan mujizat, orang-orang itu sangat biasa untuk bertanya, ini atas otoritas atau atas kuasanya siapa? Karena ada dua kemungkinan, kuasanya Tuhan atau kuasanya iblis. Nah kalau kita melihat profil hidupnya Yesus, masa lalunya Yesus, mereka melihat bahwa Yesus itu tidak punya otoritas itu. Karena pada waktu itu kalau seorang mau menjadi rabi, dia mengajar, maka dia harus menempuh pendidikan khusus, punya guru. Baru setelah itu dia bisa mengajar. Dan dari situlah bisa dikatakan otoritasnya adalah otoritas dari Tuhan. Nah Yesus tidak menempuh pendidikan tersebut. Kalau mau lihat orang tuanya, ayahnya itu seorang tukang kayu, dan dia pun juga adalah seorang tukang kayu.
Jadi kalau kita lihat background check-nya gitu ya, maka sebenarnya wajar kalau orang-orang pada waktu itu meragukan dan mempertanyakan otoritas Yesus. Nah yang kedua, saudara-saudara, yang dikatakan, dan ini yang bahasa yang dipakai oleh penulis Injil Markus, di dalam ayatnya yang ketiga, Yesus ini disebut sebagai anak Maria. Bahasanya ya kalau di ayat ketiga itu adalah, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Nah saudara-saudara, ini sebuah detail yang kecil tapi menarik. Kenapa? Karena pada umumnya orang-orang pada waktu itu menyebut seseorang, identitas seseorang dengan nama ayahnya, bukan dengan nama ibunya. Jadi dalam kondisi normal gitu ya, yang disebut adalah nama ayahnya. Sekalipun ayahnya mungkin telah mati. Jadi harusnya Yesus itu disebut sebagai anak Yusuf, bukan Maria. Nah pertanyaannya, kenapa orang-orang mengenal Yesus dan sengaja menyebut Yesus sebagai anak Maria? Nah kalau kita tarik ke belakang, ke peristiwa kelahiran Yesus, kita sadar kenapa. Yesus dilahirkan bukan hasil pembuahan oleh Yusuf kepada Maria. Yesus lahir karena Roh Kudus. Dan orang-orang mulai meragukan garis keturunan Yesus. Kalau orang mengatakan bahwa klaim kemesiasan Yesus itu karena dia adalah garis keturunan Daud, maka orang mulai bertanya, apa iya? Orang bukan karena Yusuf kok. Nah saudara-saudara, dari garis keturunan Yesus juga diragukan. Apa yang terjadi di masa lampau ternyata mempengaruhi penilaian orang pada masa kini. Dan Yesus tidak bisa terlepas dari pengamatan-pengamatan itu. Dan ini saudara-saudara membuat Yesus tidak mampu untuk berkarya banyak di tempat itu. Ketika orang-orang sudah mulai menilai Yesus sebagai sosok yang tidak baik, mereka kecewa, mereka menolak Yesus. Dan karena itu tidak banyak berkat yang bisa Tuhan berikan. Injil Markus mengatakan ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang penyakit. Saudara-saudara, kita mungkin bisa membayangkan situasi Yesus pada waktu itu. Kalau kita ini sudah disalahkan, sudah dianggap buruk, maka apapun yang kita lakukan pasti salah toh. Kita lanjutkan, orang pasti nilai kita salah. Kita berhenti, lalu orang mengatakan, tuh kan dia berhenti, berarti apa yang kita katakan selama ini benar. Jadi apapun yang Yesus lakukan tidak mendapat respons yang baik, dan karena itu dia tidak bisa memberikan banyak pertolongan, melakukan banyak mujizat di tempat itu kecuali beberapa orang yang disembuhkan. Nah saudara-saudara, pertanyaannya, dalam situasi serba salah seperti itu, ditolak oleh orang-orangnya sendiri, tidak diterima di rumahnya sendiri, apa yang Yesus lakukan? Ketika dalam kenyataan sehari-hari kita pun melihat bahwa ternyata memberitakan firman Tuhan, melakukan kebaikan itu tidak selalu mendapatkan pujian, tapi justru kadang-kadang bisa jadi dapat penolakan. Seringkali saudara-saudara kita dihadapkan dengan dua pilihan, antara berhenti atau lanjut. Dan ada banyak kali ketika kesempatan itu dibukakan bagi kita, mungkin ada dari kita yang pilih berhenti. Walaupun kita tahu itu bukan pilihan yang ideal. Sebagian dari kita mungkin mengatakan lanjut, tetap lakukan. Meskipun kamu ditolak berkali-kali, kamu dihina, tetap lanjutkan. Nah saudara-saudara, hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat melampaui kedua pilihan ini. Pilihan kita bukan cuma sekedar berhenti dan tidak melakukan apa-apa, atau lanjut terus lakukan dengan getol bahkan cenderung membabi buta.
Saudara-saudara, Yesus hari ini mengajarkan kita untuk mengambil pilihan dalam tanda petik yang ketiga, yaitu lanjut, tapi persiapkanlah diri. Bukan sekedar lanjut melakukan, meneruskan apa yang dilakukan, tetapi yang paling penting adalah persiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Dan inilah yang Yesus ajarkan kepada para murid pada waktu itu. Ketika ia ditolak, apakah pemberitaan Injil Kerajaan Allah itu kemudian dihentikan? Tidak. Yesus justru mengutus para murid berdua-dua untuk mengitari kota tersebut, berjalan dari desa ke desa dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi sebelum mereka melakukan itu, Yesus memperingatkan mereka, persiapkan dirimu. Kenapa? Karena pertama, saudara-saudara, dalam kenyataan hidup ini, penolakan adalah bagian dari resiko yang kadang-kadang harus kita ambil dan kita hadapi. Yesus tidak memberi tips and trick bagaimana caranya supaya kita nggak ditolak dan bagaimana caranya kita supaya diterima. Tapi dia dengan realistis mengatakan bahwa penolakan itu adalah bagian dari resiko yang harus kita hadapi. Saudara-saudara, di dalam hidup ini kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kadang-kadang kita harus memilih apa yang mau kita perjuangkan. Mungkin ini tidak menyenangkan buat kita. Tetapi ketika kita berusaha untuk menyenangkan semua orang, pada kenyataannya tidak akan pernah semua orang merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Dan ketika kita melakukan itu, mungkin kita mengorbankan hal-hal yang penting di dalam hidup ini. Maka saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk merengkuh sebuah kenyataan hidup yang mungkin selama ini kita abaikan atau dalam hati kita tolak, kita deny. Hari ini mari kita sadari bahwa penolakan adalah bagian dari resiko yang harus kita ambil dan harus kita hadapi apapun yang kita pilih. Nah, yang kedua, saudara-saudara, Yesus mempersiapkan para murid juga untuk memberitakan Injil secara maksimal. Tetapi gak boleh maksa. Nah, karena itu Yesus mengatakan kalau kamu masuk ke dalam sebuah rumah dan rumah itu menerima kamu, maka tinggal sampai kamu pergi dari rumah itu. Tapi kalau rumah itu tidak mau menerima kamu, ya gak apa-apa. Tinggalkan rumah itu dan kebaskanlah debu di kakimu. Kebaskanlah debu itu artinya apa sih? Kebaskanlah debu itu adalah sebuah peringatan, sebuah tanda ketika kita sudah mencoba untuk melakukan segala sesuatu dan semua upaya sudah dilakukan, maka apalagi yang terjadi selanjutnya di luar kemampuan kita untuk mengendalikan. Jadi di satu sisi kita tidak gampang menyerah, kita memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan, tetapi di sisi lain jangan memaksa. Saudara-saudara, kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan orang-orang lain, kita mengatakan apa yang benar, kita menyatakan apa yang baik, kita lakukan apa yang menurut kita baik, tapi mereka nggak mau terima. Kadang-kadang kita itu sulit untuk terima, sulit untuk menghadapi kenyataan itu. Mungkin kita sedih, mungkin kita kecewa, dan mungkin kita merasa sayang banget tahu. Sayang banget kamu tuh menolak perbuatan baik ini. Saudara-saudara, tapi ada sebuah kenyataan yang mesti kita lihat bahwa setiap orang punya kebebasan untuk mengambil keputusan. Dan karena itu kita mesti belajar untuk menghargai keputusan yang diambil oleh orang lain. Mungkin kita melihat mereka menjauh dari apa yang baik. Tetapi Tuhan mengajarkan kita bahwa pemberitaan Injil itu tidak boleh dipaksakan. Kalau kita sudah mulai memaksakan, saudara-saudara, maka kita perlu bertanya,
apa yang sebenarnya masih kita beritakan? Kita ini masih memberitakan kabar kebaikan Tuhan, masih memberitakan cinta Tuhan, atau jangan-jangan sudah berubah? Yang sekarang ini kita upayakan bukan lagi Tuhan, tapi kehendak kita sendiri. Pemberitaan Injil mesti dimaksimalkan, tetapi jangan dipaksakan. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, Yesus juga mengajarkan para murid untuk belajar bergantung pada pemeliharaan Allah, bukan pada kemampuan diri sendiri, bukan pula pada respons orang lain. Ketika Yesus mengutus para murid, mereka diutus berdua-dua, bukan bergerombol. Mereka diutus tanpa boleh membawa makanan atau perlengkapan yang berlebihan, seadanya dan bahkan sangat minim. Kenapa? Karena Yesus mau mengajarkan para murid bahwa yang mengutus mereka itu adalah Tuhan. Dan karena itu segala sesuatu yang memperlengkapi adalah Tuhan. Para murid diajar untuk tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tidak mengandalkan sumber daya yang ada pada mereka, bahkan juga tidak mengandalkan respons orang lain. Kalau orang senang ya aku lanjutkan, kalau orang nggak senang ya aku berhenti. Bukan itu. Mari kita belajar untuk bergantung pada pemeliharaan Allah. Ketika kita mengalami penolakan, mari kita datang kepada Tuhan. Ketika apa yang baik yang kita perjuangkan tidak diterima, mari ingat bahwa ini adalah misi yang diberikan oleh Tuhan. Dan karena itu semua yang kita perjuangkan kembali lagi kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau hari ini tema kita adalah siap untuk ditolak. Hari ini kita mau belajar bersama-sama untuk melihat bahwa ketika kita berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan, ada berbagai kemungkinan yang bisa kita terima. Rejection, penolakan adalah salah satunya. Nah, karena itu saudara-saudara, saya mau mengajak kita, kalau kita menerima penolakan, rejection, yuk kita lakukan yang kedua, reflection, refleksi. Kenapa ya kita ditolak? Apa ya yang bisa kita perbaiki? Dan apa ya yang masih baik yang harus terus kita perjuangkan? Dan kalau kita sudah melalui yang kedua, saudara-saudara, biarlah refleksi itu menuntun kita kepada arah yang baru di dalam hidup ini. Redirection. Ada banyak kali ketika kita berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan, kadang-kadang perjuangan itu diselipi dengan ego kita sendiri. Mari pakai setiap kesempatan penolakan, setiap penolakan yang diberikan kepada kita sebagai kesempatan untuk memurnikan diri, memurnikan motivasi kita dan mengarahkan kita kembali kepada Allah. Gunakan kesempatan ini untuk belajar bergantung lagi kepada Tuhan, untuk belajar lagi meletakkan pengharapan kita bukan pada orang lain, bukan pada dunia, bukan pada hasil, tetapi kepada Tuhan yang senantiasa memberi pertolongan kepada kita. Saudara-saudara siap untuk ditolak? Mungkin tidak perlu kita jawab sekarang. Tapi mari kita merenungkan dan kita hayati firman Tuhan ini di dalam keseharian kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Amin.
Dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saya akan membacakan formulir persiapan perjamuan kudus. Pada tanggal 11 Juli 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, memimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami hendak menyambut perjamuan Tuhan, hendak menghayati cinta Tuhan dan menghidupi cinta itu di dalam keseharian kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami di dalam mempersiapkan diri, dan kiranya kami boleh semakin teguh berkomitmen untuk menyatakan cinta Tuhan. Meskipun sulit, tetapi kami mau belajar untuk berjuang. Karena itu Tuhan, pada hari ini kami datang kepadamu.
Kami mengingat ada banyak orang yang membutuhkan belas kasih Tuhan. Kami berdoa bersama dengan setiap orang yang mengalami luka karena penolakan. Tuhan, tolong mereka, bahkan juga tolong kami. Mampukan kami untuk melepaskan pengampunan, sehingga segala tindakan kami tidak lagi dikuasai oleh luka dan amarah, tetapi kami boleh bertindak berdasarkan kasih Tuhan yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap orang yang sedang memperjuangkan kebaikan, namun sedang merasa lelah. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan yang terus memberikan perhatian, mengabdikan hidup mereka. Tuhan tolong mereka. Kami berdoa untuk setiap anggota masyarakat yang terus berjuang untuk taat pada protokol kesehatan, namun mungkin mulai lelah karena menghadapi banyak orang yang tidak peduli. Tapi Tuhan, kami mau belajar untuk tetap taat, kami mau belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan, karena itu kuatkan dan teguhkanlah kami. Kami mau berdoa juga untuk setiap orang yang sedang ada dalam sakit penyakit, berhadapan dengan pengobatan setiap hari, dan mungkin juga mengalami keputusasaan di dalam keterbatasan mereka. Tuhan, tolonglah mereka, pulihkanlah mereka. Ajarkan kami Tuhan untuk memperjuangkan apa yang kami bisa, dan ajarkan kami juga untuk tunduk pada kehendak Tuhan. Jikalau Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan ajarkan kami untuk bersyukur. Tetapi jika Tuhan mempunyai kehendak lain, Tuhan ajarkan kami untuk melihat rancangan Tuhan yang baik dan taat padamu. Terima kasih. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong kami semua. Tolong para pemimpin, tolong warga masyarakat. Ajarkan kami untuk dapat bekerja sama, saling menopang satu sama lain. Jauhkan kami dari permusuhan, jauhkan kami dari keegoisan. Biarlah kami boleh berangkulan menyatakan damai sejahtera Tuhan di tengah Indonesia. Dan biarlah cinta Tuhan boleh dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, segala sesuatu yang kami alami mau kami hadapi bersama-sama dengan Tuhan, Juru Selamat kami yang senantiasa memberi pertolongan bagi kami. Amin. Saudara-saudara, kepada kita diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur kepada Tuhan. Sebagai nas pembimbing terambil dari Mazmur 145 ayat 1b sampai 2. Demikian firman-Nya. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Kita akan menaikkan pujian dari PKJ 149 bait 1 sampai 3. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya amat dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami di hadirat-Mu ya Tuhan, sebab hanya Engkaulah yang menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang di hadirat-Mu, membawa persembahan dan menyerahkan persembahan ini yang berwujud uang sebagai rasa syukur kami, tanda hormat dan juga tanda setia kami kepada Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami ini menjadi persembahan yang layak dan berkenan. Tuhan, kuduskan persembahan ini untuk dapat dipergunakan bagi pelayanan Tuhan di gereja di tempat ini. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami juga menjadi persembahan yang layak Tuhan pakai di dalam setiap pelayanan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawan orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara-saudara, marilah kita melayani Tuhan dengan gembira dan marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita terima berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.